sungguh baik. Ia sangat baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi yang merasakan kasih setia Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Sungguh kami percaya Engkau adalah dalam setiap musim hidup kami. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kau tak pernah membiarkan kami sendiri. Kami mengalami kasih setia-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan dan mulia, teguhkan hati
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan bersama Bapa, bersama-Mu Bapa, Ku lewati semua berkat
Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-8. Ya, saya akan bacakan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya ulangi sekali lagi. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikian dia firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan kalau kita perhatikan baik-baik di sini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, ya, kalau Tuhan berkenan kepada kita, tidak ada yang mustahil. Tapi bagaimana kita masuk mencari perkenanan Tuhan? Kita mengejar perkenanan Tuhan itu. Ya, di sini dikatakan jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk. Nah, ini adalah suatu pernyataan. Ya. Pernyataan yang dilontarkan oleh siapa? Kalau kita lihat
Yosua, ayat kita lihat dari ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui itu untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Di sini Musa meminta dari setiap suku ada satu orang. Jadi ada 12 suku. Dari 12 suku berarti ada 12 orang. Mereka ditugaskan untuk apa? Mengintai tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Untuk mereka pergi dan mengintai, melihat selama 40 hari. Ketika setelah 40 hari selesai, mereka balik dan memberikan laporan. Nah, di sini ada dua versi. Laporan yang benar, yang positif, dengan laporan yang negatif. Nah, kita memperhatikan di sini apa yang terjadi. Laporan dari 12 orang ini, ada 10 orang yang memberikan laporan yang negatif. Ketika laporan yang negatif itu disampaikan kepada umat Israel, kepada Musa dan Harun, apa yang terjadi? Bangsa itu memberontak, bangsa itu tidak terima, bangsa itu mulai bersungut-sungut, bangsa itu mulai marah kepada Musa dan Harun, bahkan kepada Tuhan. Dan itu luar biasa. Mereka begitu geram sama Tuhan. Kenapa? Mereka berkata, kenapa kita dibawa kepada guru? Kita mati di sini. Bahkan mereka meminta untuk kembali ke Mesir. Tapi apa yang terjadi? Kalau mereka rindu kembali kepada kehidupan yang lama, mereka rindu kembali kepada perbudakan, mereka kembali kepada dosa, mereka kembali kepada hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang lama mereka belum bisa lepas. Dan ini yang terjadi. Dari ke-10 orang memberikan informasi-informasi yang negatif. 10 orang melawan 2 orang. Dan itu berat. Ya, pasti yang didengar kebanyakan orang berpihak pada yang begitu banyak. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berdua bangkit berdiri, mengoyakkan bajunya, mengoyakkan pakaiannya, dan mereka berkata, kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah, ayat 8, jika Tuhan berkenan. Nah, ini kata yang luar biasa. Jika Tuhan berkenan, ya, perhatikan baik-baik, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dan di situ kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang pertama, coba lihat baik-baik. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kenapa? Mendengar 10 orang ini. Berarti apa? Ada duka cita yang sangat dalam di seluruh bangsa. Dan itu bukan 100-200 orang, bukan 1000-2000 orang, bahkan lebih dari puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang yang dipimpin. Nah, di situ ayat 2, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Berarti apa? Mereka sendiri yang mengutuk hidup mereka, mereka mengutuk diri mereka. Itu yang terjadi. Kenapa? Mereka lebih memilih untuk kembali kepada kehidupan yang lama.
rindu untuk mereka melihat satu negeri yang baik, ya, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, sesuatu yang negeri yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tetapi mereka tidak mau melihat itu. Mereka tidak mau melihat, tapi mereka memandang dengan mata yang saat itu terjadi, dengan kondisi yang saat itu terjadi. Mereka tidak mau lihat ke depan. Apa yang dikatakan oleh Yosua, bahwa dengan iman dia berkata bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Karena apa? Dari awal Tuhan yang berjanji Tuhan akan memberikan negeri itu. Ya, dari awal Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan memberikan mereka negeri itu. Tetapi mereka tidak percaya sama Tuhan. Karena ketidakpercayaan mereka berontak dengan Tuhan. Dan ini yang membuat murka Tuhan turun atas mereka. Kalau kita membaca selanjutnya, kita akan lihat bagaimana murka Tuhan turun atas mereka. Hanya 2 orang yang masuk dalam tanah perjanjian, yang semua yang berumur 20 tahun ke atas semua harus tumbang di padang gurun. Kenapa? Tuhan bersikap, karena masuk dalam tanah perjanjian adalah masuk dengan hati yang bersih dan ini tidak main-main. Di sini dikatakan apa? Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Oh, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara bayangkan, mereka minta kembali ke Mesir. Dan mereka berkata, ayat 4, seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Ini satu pemberontakan yang luar biasa. Bukan seorang 2 orang, tetapi begitu banyak segenap umat Tuhan ini berontak terhadap Musa dan Harun, dan mereka mau meminta untuk mengangkat seorang pemimpin yang lain untuk memimpin mereka kembali ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Berarti apa? Sesuatu yang Tuhan berikan kepada mereka itu bukan negeri yang biasa-biasa, negeri yang subur, negeri yang luar biasa, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka. Tetapi apa? Mereka sendiri memberontak terhadap Tuhan. Nah, ayat 9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, kalau kita perhatikan di sini, apa yang membuat dari 10 orang itu begitu mengalami sesuatu yang luar biasa? Mereka melihat dari secara fisik. Orang-orang yang mereka ketemu adalah orang-orang yang begitu besar, orang-orang raksasa, dan mereka pada takut. Tetapi Yosua dan Kaleb, di situ mereka berdua melihat dengan iman mereka. Karena apa? Mereka melihat bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Kalau janji Tuhan itu digenapi, berarti apa? Tuhan pasti menyertai. Amin. Tuhan pasti menyertai mereka. Dan kalau Tuhan yang berjanji, Dia akan menggenapi setiap janji. Tuhan tidak pernah berbohong, Tuhan tidak pernah berdusta kepada kita, tetapi Dia akan menggenapi. Nah, oleh sebab itu Yosua dengan iman berkata, dia percaya bahwa dengan keteguhan hatinya mereka berdua berkata bahwa negeri yang Tuhan berikan adalah negeri yang baik,
Nah, di sini dikatakan hanya jangan memberontak kepada Tuhan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, kadang kita melihat dari perawakan orang, kita sudah terkejut dan tawar hati, padahal kita belum melangkah. Baru kita lihat masalah di depan, kita sudah terkejut dan tawar hati. Kadang itu terjadi karena itulah manusia. Tetapi Tuhan mau kita melangkah maju, berjalan di depan. Apapun masalah yang kita hadapi, terus maju. Amin. Amin. Tuhan mau kita terus melangkah maju, sehingga kemenangan demi kemenangan yang Tuhan janjikan itu akan kita raih bersama. Oleh sebab itu, jangan pernah takut dengan segala apapun juga. Kondisi hari-hari ini tidak membuat kita menjadi kecut dan tawar hati, tetapi membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita, sehingga kemanapun kita melangkah pergi, kita akan berhasil. Amin. Karena bisnis apapun yang kita jalankan hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Ada masalah, jangan pernah takut, jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lari, tetapi maju terus. Dan Tuhan mau kita bergerak maju. Nah, di sini 10 orang menyatakan hal yang negatif, dan mereka berkata, dan mereka takut, mereka kecut, mereka tawar hati, dan mereka mau mundur. Tetapi ada 2 orang yang Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Karena apa? Mereka dididik dengan benar sama Musa dan Harun. Mereka ada bersama-sama dengan Musa. Kalau kita perhatikan siapa itu Yosua dan Kaleb, mereka ada bersama-sama dengan Musa. Karena apa? Setiap saat mereka melihat apa? Mujizat Tuhan terjadi. Bukan hanya mereka, tetapi bangsa itu pun melihat mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Tuhan menolong mereka, Tuhan membela mereka dalam segala keadaan. Tetapi apa? Ketika mereka ditekan, nah ini yang jadi persoalan. Ketika masalah datang, iman mereka tidak kuat, mereka meninggalkan, mereka mulai berbalik dan menyerang Tuhan. Dan ini yang terjadi, pemberontakan terjadi dalam kehidupan. Sehingga apa? Mereka yang seharusnya masuk tanah perjanjian, semua harus tinggal di padang gurun. Ya, harus mati di padang gurun. Tinggal generasi selanjutnya yang lahir di padang gurun. Mereka bersama-sama dengan Yosua dan Kaleb masuk dalam tanah perjanjian. Dan itu yang terjadi. Nah, apa yang kita dapatkan dari pelajaran ini? Tuhan mau supaya kita tidak kecut dan tawar hati dalam menghadapi segala situasi, dalam segala kondisi apapun. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan seberat apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan hanya jangan memberontak kepada Tuhan, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Berarti apa? Ketika mereka maju, yang berperang ini bukan Yosua dan Kaleb, bukan bangsa Israel, tetapi Tuhan yang berperang buat mereka. Ya, Dia berjalan di depan mereka dengan apa? Siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api. Berarti apa? Tuhan ada beserta dengan mereka. Itu aja sudah membuat bangsa-bangsa di sekelilingnya menjadi takut dan gentar. Nah, kok ini bisa-bisanya 10 orang datang dan memberikan laporan yang negatif, dan mereka tidak melihat dengan iman, dengan
percaya kepada Tuhan. Negeri yang mereka datangi itu adalah negeri yang baik, karena memang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Nah, Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, tetapi kita tidak melihat itu. Kita menolak itu. Kita tidak bertindak dengan iman. Kadang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan pada kita, kita bilang itu mustahil, itu tidak mungkin. Kalau kita sudah menolak janji Tuhan, bagaimana janji itu bisa digenapi dalam setiap kehidupan kita? Tidak akan pernah terjadi. Jangan mimpi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita merespon janji Tuhan, kita terima janji Tuhan itu, dan kita imani, kita percaya janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita menerimanya? Bagaimana kita menangkapnya? Dan ini harus dari kita, bukan orang lain. Nah, janji Tuhan yang besar untuk kita, setiap pribadi kita, pasti Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan tidak menginginkan hal yang jahat terjadi dalam hidup kita. Dia menginginkan segala yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, ini yang harus terjadi. Dan dia bawa ke satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Berarti apa? Ada pemeliharaan Tuhan, ada negeri yang baik, negeri yang luar biasa, yang subur. Nah, ketika kita ada di sana, kita akan menikmati segala yang terbaik. Apapun yang ditanam pasti jadi. Amin. Apapun yang kita usahakan di sana pasti berhasil. Bukan negeri yang kering dan kerontang, tapi ini negeri yang baik. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu ada satu pesan khusus di sini, bahwa janji Tuhan ini, mari, kalau Tuhan sudah berjanji kepada kita untuk kita terima, jangan pernah menolak. Jangan pernah bilang itu mustahil, itu tidak mungkin. Tuhan buat yang tidak mungkin, Dia akan buat jadi mungkin. Amin. Hal yang tidak mungkin bagi manusia tapi mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Nah, oleh sebab itu, mari kita perbaiki iman kita. Kita perbaiki bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita percaya sama Tuhan. Bukan sekedar kita percaya. Nah, kalau sekedar kita percaya, ketika ada masalah, kita akan kembali menyerah ke Tuhan. Kita mulai bersungut-sungut sama Tuhan. Kita mulai mundur dan kita mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari kita merespon. Kita menangkap apa yang Tuhan janjikan. Visi yang Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan iman kita. Bagaimana kita melangkah, kita meraihnya, kita mengambil dengan iman. Kita percaya apapun yang kita lakukan itu pasti berhasil. Ya. Dimanapun kita berada, apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak melangkah sendiri. Hari-hari ini kita tidak melangkah sendiri. Kita berjalan dengan Tuhan, dan kita tahu kalau orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, berarti apa? Dia tidak pernah takut. Ya, dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah bimbang, tetapi dia percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menuntun. Nah, di sini dikatakan ayat 8 itu, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita masuk
dan memberikan kepada kita. Ya, jadi masuk dan dia berikan kepada kita. Bukan sekedar masuk dan kita pergi dan lihat-lihat, wow ini tempat bagus, ini wilayah bagus, tidak. Tetapi masuk dan Tuhan berikan. Terus di situ katakan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Nah, ada kelimpahan yang terjadi yang ada di sana. Ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa di sana. Nah, Tuhan janjikan untuk kita nikmati semuanya. Tetapi kadang kita menolak itu. Kadang kita tidak bilang, kita mengatakan itu tidak mungkin. Saya nggak percaya. Nah, kalau kita sudah mengutuk diri kita dan membuat kita tidak percaya sama Tuhan, berarti itu tidak akan pernah terjadi. Omongan kita, kata-kata kita menentukan masa depan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari jaga kata-kata kita, jaga supaya kita tidak melontarkan kata-kata yang membuat kerugian besar terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita lihat, kita ambil setiap perkataan janji Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Kita amini, kita kerjakan itu, maka kita akan melihat janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Nggak usah tegang, kita santai bahwa Tuhan janji bahwa Dia akan memberikan segala yang terbaik untuk kita. Ya, oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Nah, kalau kita perhatikan lagi dalam pasal yang ke-13 itu, kita lihat ke-12 pengintai itu disuruh pergi, ya, diutus sama Musa ke sana. Lalu Musa, ayat 3, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, itu dari 12 suku semua dipilih satu orang, dan mereka itu bukan orang-orang yang biasa. Mereka itu adalah pemimpin-pemimpin dalam setiap suku itu. Nah, di sini ayat 16, itulah nama-nama orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Berarti lagi panen, masa panen. Mereka pergi dari ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Nah, mereka berjalan dan mereka melihat masuk ke sana, dan mereka mulai mengintai. Mereka pulang juga, mereka membawa hasil yang terbaik dari negeri itu. Nah, tapi ketika mereka ada di sana, mereka kembali, mereka memberikan laporan, ya, 10 orang memberikan laporan yang negatif dan 2 orang memberikan hal yang positif, laporan yang positif. Nah, kalau Tuhan berkenan, itu yang terjadi. Nah, kalau kita mau melihat
mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Berarti apa? Kita mulai datang sama Tuhan. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga kita cari perkenanan Tuhan. Semakin kita masuk lebih dalam, semakin kita tahu, semakin kita dekat dengan Tuhan, masalahnya semakin banyak. Tetapi bagaimana kita menghadapi itu? Tekanannya semakin berat, ya. Tetapi bagaimana kita menghadapi? Tuhan mau kita kuat dalam menghadapi. Karena apa? Yang bersama kita adalah Tuhan. Kita tidak pernah melangkah sendiri, kita tidak pernah berjalan sendiri, dan Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah kecut dan tawar hati, tetapi kita percaya bahwa perjalanan kita pasti berhasil. Amin. Nah, oleh sebab itu hari ini Tuhan mau mengingatkan kita kembali. Jangan pernah menolak janji Tuhan. Jangan pernah meragukan janji. Karena apa yang Tuhan janjikan pada kita, Dia akan berikan. Itu ya dan amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini, ya, ada hal-hal yang kita melihat bahwa itu tidak mungkin. Secara manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, hal yang tidak mungkin Tuhan bisa merubah jadi mungkin. Nah, ini kembali ke kita, bagaimana cara kita memandang, cara kita menyikapinya, cara kita menangkapnya. Kalau kita menangkap dengan iman, kita akan lihat hal-hal yang mustahil, yang menurut kita mustahil, itu akan jadi nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, jangan melihat dengan hal yang negatif, tetapi mari kita lihat dengan hal yang positif. Bahwa kalau Tuhan memproses kita, ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Karena firman Allah berkata, untuk itulah kita dipanggil. Untuk apa? Memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk apa? Untuk memperoleh berkat, mendapatkan berkat yang besar. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah kita ragu dan jangan pernah kita takut, tetapi percaya sama Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Tuhan rindu kita mencari perkenanan. Jangan cari tangan Tuhan, tapi mari kita mencari wajah. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyenangkan hati Tuhan, apapun yang kita rindukan pasti terjadi dalam setiap kehidupan ini. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita bereskan di hadapan. Ada iman kita yang masih ragu, hati kita yang tidak percaya. Hari ini mari kita tetapkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita takut, jangan kita kecut dan tawar hati, tetapi mari kita percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita masing-masing, bahwa Tuhan sanggup membawa kita keluar. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita. Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Glory bagi. Mari kita ambil waktu beberapa saat itu. Terima kasih Pak. Ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau dengar setiap seruan
macam hal dalam hidup kami masing-masing. Engkau mengenal kami secara pribadi. Kau jangkau kami. Kami rindu untuk mencari perkenanan Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan itu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh melihat mujizat-mujizat terjadi dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah mungkin oleh manusia, Engkau buat itu jadi mungkin bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Engkau angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera Allah mengalir melimpah dalam setiap kami. Terima kasih. Kau jangkau kami masing-masing. Kau jamah kami masing-masing. Baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu dalam bisnis kami, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam setiap kehidupan pribadi masing-masing kami dengan Engkau. Terima kasih Allah. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Pak. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan Engkau ada.
kuatkan kami. Kami boleh berdiri teguh di hadapan Tuhan dalam menghadapi segala situasi-situasi hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami dan memimpin dan menuntun kami. Dan kami tahu satu perkara, bahwa kemenangan demi kemenangan kami raih bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara bagi kami semua Tuhan. Kemari Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengejar perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan setiap hari kami boleh melangkah dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Teguhkan dan kuatkan kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Saat ini Bapa, kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih dan pimpin kami semua. Biarlah kami boleh menjadi satu dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Lepaskan urapan dahsyat berlimpah-limpah atas kami para pelayan perjamuan suci, dan dengan urapan itu kami meletakkan tangan atas seluruh wadah yang disediakan, atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus, dan sebentar jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan kami masing-masing, berkatilah bagi kami setiap pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan, kuasa darah Kristus kami dijadikan baru Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Ambillah, makanlah, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti ini yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu yang terpecah-pecah itulah engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala wajah, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depan di dalam engkau Tuhan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri olehnya aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersamamu Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dalam persekutuan dengan tubuhmu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkan perkataan firman
cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus Kristus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur itu yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus, cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Oleh darahmu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh darahmu yang mulia itu, aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darahmu yang mulia itu pula, aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darahmu yang mulia itu, aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidup oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalamku, aku di dalammu, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah, kami merasakan kuasa darah mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari kita angkat nyanyian haleluya. Hallelujah.
kami bersyukur untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami imani dalam persekutuan ini, kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat berlimpah-limpah ke atas setiap kami semua, serta meteraikan oleh Roh Kudus. Biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam kepada satu dengan yang lain. Haleluya. Ya. Mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perpuluhannya boleh dibawa. Silakan. Bapak Ibu semua, kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk setiap perpuluhan yang kita bawa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap perpuluhan dalam bulan ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati kembali kami dengan luar biasa, 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semua persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari, persembahan kita mulai hari ini kita pakai satu amplop saja ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang kemarin 2 amplop bisa jadi 1 saja. Oke, kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Mari Tuhan, setiap persembahan yang kami siapkan dari tempat kami masing-masing, Engkau memberkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya. Ada yang berulang tahun? Tidak ada. Benar tidak ada. Oke. Ya. Jadi tetap kita berdoa. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki di sini, tapi kita berdoa biar semua boleh selesai. Ada karpet, ada alat-alat musik yang harus kita isi kembali. Bapak Ibu berdoa biar Tuhan sendiri yang menyelesaikan bagi kita, dan kita percaya apa yang kita kerjakan hari-hari ini semuanya boleh jadi berhasil, kita boleh nikmatinya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu
lagi? Oh, besok tanggal 10 ada Sinci. Minggu baju merah. Hah? Hari Minggu depan pakai baju merah. Oh, minggu depan kita pakai baju merah. Cincin. Oke. Merah-merah ya. Oke. Ya. Jadi itu nanti dipersiapkan oleh Hosea dan teman-temannya. Oke. Nah, ada lagi? Kalau tidak ada lagi kita mau berdoa. Tidak ada. Oke, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau telah mempersatukan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Kami telah dipulihkan, kami telah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau anak domba yang layak dipuji disembah. Di dalam nama Yesus berkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan ajaib, baik dalam pekerjaan, bisnis, usaha, mata pencaharian pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih dan pimpin anak-anak-Mu Tuhan dalam setiap usaha yang dikerjakan hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hari-hari menjelang pemilihan umum. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Engkau berikan keamanan yang kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau hari-hari ini kami lihat semakin memanas menjelangnya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan meredam semuanya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Siapapun yang dipilih nanti, kami tahu Engkau sendiri yang memilih, Engkau yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin dan melanjutkan setiap pembangunan yang sudah dikerjakan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus